Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 287, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. 1 atau 2 jam kemudian, Gabriel Ruiz meninggalkan bangsal dengan senyuman di wajahnya. Tepat ketika dia hendak keluar, dia menabrak Aiden Enzo. "Mengapa kamu datang ke sini?" Aiden Enzo menjadi dingin, menatap Gabriel Ruiz dan bertanya. Gabriel Ruiz mendengus, tersenyum dingin, memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dan berkata, "Aku di sini untuk menemui Bibi." "Kenapa? Kamu tidak terima sikap seperti itu?" kata Geraldine Sol dengan nada tidak puas sambil berbohong, di ranjang rumah sakit. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa, dia melihatnya sebentar, dan berkata dengan suara dingin, "Cepat dan pergi." Gabriel Ruiz tidak berencana untuk tinggal lama, dan ketika dia melewati Aiden Enzo, dia berkata, "Aiden Enzo, kamu hampir selesai, kuharap kamu segera pergi. Pertama kali kita bertemu, kamu masih bisa berdiri dan berbicara denganku seperti ini." Setelah itu, Gabriel Ruiz tidak melihat ke arah wajah muram Aiden Enzo, dan langsung pergi. Aiden Enzo berdiri di pintu bangsal dengan ekspresi buruk. Dia memandang Geraldine Sol dan bertanya, "Apa yang dia cari darimu?" Sama sekali tidak ada gunanya bagi Geraldine Sol ini untuk terlibat dengan Gabriel Ruiz. Ketika Geraldine Sol mendengar pertanyaan Aiden Enzo, dia juga menjadi marah, dan berkata dengan tidak senang, "Mengapa, dengan siapa kamu ingin bicara sekarang?" "Kamu, Aiden Enzo, adalah menantu laki-lakimu dan aku adalah ibu mertuamu. Anda tidak bisa mengendalikan saya." Tidak puas, Geraldine Sol penuh amarah di hatinya. Orang ini benar-benar semakin melanggar hukum sekarang. Jika keadaan terus seperti ini, bahkan jika dia, Geraldine Sol, menjadi lebih baik, bagaimana dia bisa menjadi penguasa keluarga Low di masa depan? Oleh karena itu, Geraldine Sol kini semakin yakin dengan rencana Gabriel Ruiz. Semua harta Aiden Enzo harus dibawa, dan kemudian dia harus dibawa keluar rumah. "Aku tidak peduli apa yang kamu katakan padanya, atau apa yang dia katakan padamu. Tapi, Geraldine Sol, aku harus memperingatkanmu untuk tidak membuat kesalahan lagi, jika tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya." Aiden Enzo berkata dengan dingin, matanya bersinar dingin. Geraldine Sol menundukkan kepalanya ketakutan, dan tetap diam. Melihat Aiden Enzo pergi, Geraldine Sol menghela nafas lega, menatap pintu dengan ganas, dan mengutuk, "Sialan Aiden Enzo. Jangan berpuas diri, akan selalu ada sesuatu yang baik untukmu." Setelah mengutuk kalimat ini, dia segera berteriak dengan keras, "Baeyun, jangan keluar dan bantu aku buang air kecil." Di sini, Aiden Enzo meninggalkan rumah sakit dan meluangkan waktu untuk pergi ke perusahaan pengiriman makanan untuk tugas. Begitu dia tiba di perusahaan, Aiden Enzo menemukan bahwa suasana di perusahaan itu tidak benar, tidak ada seorang pun di sekitar pintu kantor manajer umum. Ketika lelaki besar itu melihat Aiden Enzo datang, dia buru-buru menyerah, dan berteriak dengan hormat, "Bos, kamu di sini." Aiden Enzo memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, melihat ke pintu tertutup kantor manajer umum, dan samar-samar mendengar seseorang di dalam terjadi pertengkaran, dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Salah satu karyawan dengan tergesa-gesa menjelaskan, "Bos, Anda datang sangat tepat waktu. Nona Fir sedang menegosiasikan kerja sama dengan beberapa perusahaan pengiriman makanan lainnya, tetapi pihak lain membuka mulutnya seperti singa, minta 500 juta, jika tidak, mereka akan bersatu dan mencuri pasar pesanan kita." "Iya, Bos, selama Anda tidak ada, Nona Fir sangat sibuk sehingga berat badannya turun beberapa lingkaran. Terutama Tuan Guilil, yang beberapa kali ingin mengundang Nona Fir kita untuk makan malam. Orang itu adalah penjahat tua." Untuk beberapa saat, terjadi diskusi di depan pintu. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan berkata, "Begitu, aku akan menyelesaikannya." Kemudian, tepat ketika dia akan membuka pintu kantor manajer umum dibuka dengan kasar dari dalam. Seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an keluar, botak, dengan wajah berkilau, dan ekspresi wajahnya yang terlalu memanjakan. "Gianna Fir,
saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Tanpa kerjasama dari beberapa dari kami, Anda akan menjalankan tugas untuk mengambil alih seluruh pasar takeaway Sanjiang, dan tidak akan ada cara. Ada beberapa perusahaan di bawahnya, dan pengiriman makanan Meihua adalah salah satunya. Di pasar pengiriman makanan di Sanjiang, ia menguasai 40% pasar. Ini adalah bos besar. Di belakangnya, diikuti oleh 3 bos lainnya, semuanya memiliki tempat di pasar bawa pulang Sanjiang. Kali ini, jika perusahaan pengiriman pesanan ingin memimpin transformasi pasar pengiriman makanan Sanjiang, perusahaan tersebut harus mengakuisisi perusahaan dari mereka, atau bekerja sama untuk situasi yang saling menguntungkan. Namun, Herlan Guil, seorang pengkhianat dan licik, bergabung dengan 3 bos besar lainnya untuk langsung membuka mulutnya dan menawarkan harga setinggi langit 500 juta. Jika tidak, mereka akan bergabung untuk menekan perusahaan pengiriman barang. Karena masalah ini, kaki Gianafir patah dan kehilangan banyak berat badan dalam 2 bulan terakhir. Namun, orang-orang ini tampaknya telah memutuskan untuk memakan Gianafir dan perusahaan pengiriman barang. Tuan Guilil, kamu tinggal di sini. Kita bisa membicarakan apa saja. Namun, harga 500 juta yuan kamu terlalu tinggi, dan kami tidak bisa memberikannya kepadamu. Gianafir mengejarnya, dengan kemeja putih di tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah yang pucat. Mengenakan rok pembungkus pinggul merah muda, sepasang sepatu hak tinggi hitam, dan kuncir kuda, dia terlihat sangat cakap dan intelektual. Sekilas Aiden Enzo melihatnya, memang lebih kurus, dan wajahnya penuh kelelahan. Namun, Gianafir tidak memperhatikan Aiden Enzo di tengah kerumunan, karena perhatiannya tertuju pada Herlan Guil. Ini adalah tugas yang dipercayakan Aiden Enzo padanya, untuk merebut pasar takeaway di Sanjiang. Apa yang ingin dibicarakan? 500 juta adalah 500 juta. Jika kamu tidak bisa menunjukkan ketulusan, jangan terlibat dalam kerja sama. Herlan Guil berkata dengan nada arogan, menatap kembali ke arah Gianafir, dan kemudian berlama-lama. Pada dirinya setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, tentu saja, bos kami telah menyiapkan makan malam di paviliun Juxian malam ini. Selama Tuan Su bersedia menunjukkan wajah Anda, ikutlah bersama kami dan bekerja sama. Bukan tidak mungkin untuk bernegosiasi. Harganya wajar diterima, diturunkan, makan malam lagi. Gianafir mengerutkan kening. Sejak kerja sama itu dibahas, Herlan Guil telah berulang kali memberi isyarat pada dirinya sendiri, baik secara terbuka maupun diam-diam. Selama Anda makan bersamanya, kerjasama bisa didiskusikan. Siapa Herlan Guil? Apa karakternya? Dia adalah seorang cabul terkenal di industri ini. Membuat banyak gadis kecil. Oleh karena itu, Gianafir tidak pernah setuju. Karena itu juga kerjasama akan terus tertunda. Tuan Guil, untuk makan. Malam ini, belum terlambat bagi kita untuk menunggu sampai pembicaraan kerjasama berhasil. Gianafir tersenyum dan berkata. Di sana, Herlan Guil mendengus dingin, dan berkata, Presiden Fir, ini karena kamu tidak jujur. Jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Lalu kamu menjalankan tugas dan menunggu kebangkrutan. Petik 2. Herlan Guil berkata dengan nada lambaian tangannya, memandangi karyawan di sekitarnya, dan dengan sengaja mengancam, saya menyarankan Anda semua untuk segera mengundurkan diri. Saya, Herlan Guil, ingin perusahaan ini bangkrut, tetapi hanya akan memakan waktu setengah hari. Kepala, dan 3 bos lainnya pergi. Gianafir sedang terburu-buru, dia buru-buru menariknya, hampir jatuh, dan berkata kepada Herlan Guil, Tuan Guil, saya akan pergi malam ini. Tidak ada cara lain, Gianafir hanya bisa setuju. Ketika Herlan Guil mendengar ini, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dia meraih tangan lembut Gianafir, menyentuhnya 2 kali, dan berkata, Bos Fir, sudah lama sekali, jadi mengapa menunggu sampai sekarang? Gianafir sedang sibuk menarik tangannya, dia terus bersama Herlan Guil untuk sementara waktu, dan berkata, kalau begitu, mari kita bicara lagi di paviliun Juxian malam ini. Baik, Herlan Guil menatap Gianafir dengan cabul, merasa gatal di hatinya. Wanita ini lembut, dan dia hanya mengalami sedikit, atau tidak pernah mengalaminya. Setelah itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tetapi, tiba-tiba, di belakang kerumunan, sebuah suara datang. Saudari Gianafir, kamu tidak perlu pergi. Kamu tidak perlu bekerja sama dengan bajingan ini untuk menjalankan tugas untuk memenangkan pasar takeaway di Sanjiang. Petik 2.
Aiden Enzo keluar dari belakang kerumunan, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, kembali, dan menatap Hernan Guil dengan mata dingin. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar ini, semua orang melihat ke samping. Gianna Fir segera melihat Aiden Enzo di tengah kerumunan, dan hendak berteriak. Di sini, wajah Hernan Guil menjadi gelap, dia menunjuk Aiden Enzo dengan arogan, dan bertanya, siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan kata-kata yang keterlaluan. Siapa yang mengajarimu? Hernan Guil tidak menganggap serius Aiden Enzo di matanya, kelihatannya, itu harus menjadi karyawan perusahaan pengiriman pesanan. Sangat kasar juga. Jadi, segera, Hernan Guil menoleh dan menatap Gianna Fir dengan marah, dan bertanya, Bos Fir, mengapa Anda memiliki karyawan yang tidak memenuhi syarat di perusahaan Anda yang berani membantah saya? Jangan bilang Anda tidak mau bicarakan tentang kerjasama ini lagi. Tepat, Presiden Fir, Anda tidak perlu mengeluarkan karyawan kecil untuk mengungkapkan ketidakpuasan Anda. Hehe, menurut saya, jangan bekerja sama, kinerja perusahaan kita akan lebih baik. Untuk sementara, beberapa bos mengatakannya satu persatu. Mereka sudah lama tidak puas dengan kemunculan tiba-tiba perusahaan pengiriman pesanan. Kerja sama, haha, mereka sama sekali tidak berniat untuk bekerja sama, mereka hanya sengaja memeras perusahaan pesuruh untuk bermain dengan Gianna Fir. Tujuan mereka hanya untuk Gianna Fir, selama dia tidur, perusahaan tidak akan terbagi di antara mereka. Hanya seorang wanita yang tahu perusahaan dan bisnis seperti apa. Bagaimanapun, itu hanya mainan pria. Menghadapi pertanyaan dari Hernan Guil dan yang lainnya, Gianna Fir mengabaikan mereka, dan berlari langsung ke Aiden Enzo, menundukkan kepalanya dan berteriak, Tuan Enzo. Tuan Enzo. Untuk sesaat, Hernan Guil dan yang lainnya tertegun. Mungkinkah anak ini adalah bos investasi di balik perusahaan pengiriman barang? Hernan Guil tersenyum dingin dan berkata, siapa aku? Ternyata Tuan Enzo, aku sudah lama mengaguminya. Ada desas-desus bahwa bos di belakang layar dari perusahaan pengiriman pesanan yang tidak pernah menunjukkan wajahnya sebenarnya adalah anak muda. Generasi kedua yang kaya. Aiden Enzo melangkah maju saat ini, menatap Hernan Guil dan yang lainnya dengan sepasang mata dingin, dan berkata, reputasi Tuan Guil tidak kecil, saya telah mendengarnya, saya mendengar bahwa Anda telah bermain dengan banyak gadis, kamu benar-benar romantis. Aku hanya tidak tahu, apa pendapat istrimu. Sengaja berlari. Hernan Guil tersipu dan lehernya menegang, dan dia berteriak pada Aiden Enzo, Tuan Enzo, saya dapat menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Saya, Hernan Guil, adalah orang yang berjiwa bersih, dan saya hanya mencintai istri saya. Ini penghinaan pribadi kepadaku. Hernan Guil sangat marah. Meskipun apa yang dikatakan Aiden Enzo benar, tidak ada bos yang mengakuinya. Apalagi, Hernan Guil tidak berani menyinggung harimau betina di rumah. Bahkan perselingkuhan itu licik dan tidak pernah terjadi. Bahkan jika tertangkap, dia akan menyangkalnya. Aiden Enzo terkekeh, akhirnya melihat betapa tidak tahu malunya seseorang. Baru saja, dia telah memperoleh semua informasi tentang Hernan Guil melalui Tergio Ziso. Pria yang luar biasa, dia masih sama dengan dirinya sendiri, menantu laki-laki yang sudah menikah, mengandalkan latar belakang keluarga istrinya. Setelah lebih dari 20 tahun bekerja bersama, dia akhirnya membuat namanya terkenal di Sanjiang. Karena itu, penuh kehangatan dan nafsu, Hernan Guil menemukan banyak kekasih. Tuan Guil, menurut apa yang Anda katakan barusan, Anda berencana untuk mentransfer pasar kepada kami seharga 500 juta. Aiden Enzo bertanya dengan senyum tipis. Hernan Guil berkata terus terang, benar, 500 juta. Jika kamu bisa mengeluarkannya, semua pasar pengiriman makanan di Sanjiang dijalankan olehmu. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, jangan bicarakan itu. Haha, mata Hernan Guil penuh dengan mata tegas, dan sudut mulutnya juga mencibir dengan ganas. Banyak uang untuk menukar 500 juta untuk pasar takeaway di Sanjiang. Selain itu, Hernan Guil tidak berniat untuk mengirim pasar begitu saja. Setelah mendapatkan 500 juta, mereka dapat membuka kembali perusahaan pengiriman makanan dan mendapatkan kembali kendali atas pasar. Itu benar, itu curang. Ini sudah lama dibicarakan oleh keempat bos mereka. Hanya karena Gianna Fir terlihat seperti pengganggu dan seorang wanita. Aiden Enzo mengangguk, mengambil laporan analisis pasar dari Gianna Fir, dan berkata, tetapi analisis data saya menunjukkan bahwa pasar gabungan Tuan Guil dan 3 perusahaan pengiriman makanan lainnya hanya 100 juta, bukan.
Kecil, Herlan Guil tertawa 2 kali, dan berkata dengan jijik, mengapa, terlalu tinggi. Maka Anda tidak ingin memonopoli pasar Sanjian ketika Anda menjalankan tugas, Anda tidak memiliki kekuatan itu, dan Anda masih melakukan hal semacam ini, mencari kematian. Namun, yang mengejutkan semua orang, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, maksudku, 500 juta terlalu sedikit, atau kita harus menaikkannya sedikit lagi. Singkatnya, semua orang tercengang. Apa, terlalu sedikit, naik sedikit lagi, brengsek, itu terlalu megah. Staf di tempat kejadian, mereka yang mengenal Aiden Enzo sebelumnya, merasa bahwa Aiden Enzo agak terlalu sombong. Bahkan jika dia punya uang sekarang, dia tidak bermain seperti ini. Gianna Fir sangat terkejut sehingga matanya yang indah berputar, mulut kecilnya terbuka sedikit, dia dengan cepat menarik lengan Aiden Enzo, dan berkata dengan lembut, Tuan Enzo, apakah itu juga? Namun, Aiden Enzo menjawab, itu baik, aku punya ukuran. Di sisi berlawanan, Herlan Guil dan yang lainnya mencibir setelah kejutan singkat. Tuan Enzo, nada bicaramu terlalu arogan. Baik, kalau begitu aku akan menawarkan harga 1 miliar. Selama akunnya tiba hari ini, aku, Herlan Guil, akan membawa orang-orang itu dan pergi. Kata Herlan Guil, matanya penuh sarkasme. Ada apa? Apakah kamu berpura-pura menjadi dirimu sendiri? 1 miliar, saya lihat apakah Anda mampu membelinya. Aiden Enzo mengangguk, hanya mengucapkan kata yang baik, dan kemudian menelepon, transfer saya 1 miliar ke perusahaan pengiriman makanan Meihua untuk membeli perusahaan mereka. Di ujung lain telepon, tentu saja orang yang bertanggung jawab atas grup investasi Rise Angel. Dana mereka bukan milik keluarga Enzo dan tidak dibatasi oleh keluarga Enzo. Setelah menutup telepon, Aiden Enzo melirik waktu dengan acuh tak acuh, dan berkata, paling lambat 5 menit. Herlan Guil dan yang lainnya sedikit bingung. Bukankah anak ini hanya mengudara? Hehe, Tuan Enzo, jika Anda ingin berbicara tentang berpura-pura, Anda adalah yang terbaik. Baik, saya akan menunggu selama 5 menit, dan saya ingin melihat dengan apa Anda dapat membeli perusahaan saya. Teriak Herlan Guil, wajahnya penuh ketidaksenangan. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia menerima telepon dari kepala keuangan perusahaan. Panggilan ini membuat Herlan Guil kaget, dan juga membuat ketiga bos di belakangnya kaget. Sangat cepat, tidak mungkin. Hei, ada apa? Herlan Guil masih terhubung, dia secara naluriah tidak mempercayainya. Tuan Guil, baru saja kami memiliki 1 miliar ekstra di akun kami, mengatakan bahwa itu untuk akuisisi perusahaan Meihua kami. Di ujung lain telepon, kepala keuangan tampak sangat bersemangat. 1 miliar, jauh melampaui pangsa pasar perusahaan saat ini 10 kali lipat. Tuhan, apakah ini orang kaya yang menyukai Meihua? Apa? Katakan lagi, 1 miliar benar-benar telah tiba. Herlan Guil panik, seseorang yang mentransfer 1 miliar secara acak, apakah dia orang biasa? Siapa Tuan Enzo ini? Setelah menutup telepon dan tertegun sejenak, Herlan Guil langsung tersenyum dan berkata dengan pujian, Tuan Enzo, selamat. Mulai sekarang, Meihua adalah milik Tuan Enzo. Herlan Guil sangat senang sehingga dia tidak berharap bertemu dengan orang bodoh. Sebenarnya membeli perusahaannya sendiri dengan 1 miliar yuan. Tidak hanya Herlan Guil yang terkejut, tapi Gianna Fir juga terkejut. Seberapa kaya Aiden Enzo? Tetapi, tepat ketika Herlan Guil sangat gembira, Aiden Enzo menuangkan air dingin padanya dan berkata, Tuan Guil, jangan terlalu senang terlalu dini. Saya pikir ada sesuatu yang harus Anda perhatikan dulu. Saat dia berbicara, Aiden Enzo mengunggah video itu ke ponselnya, membukanya dan menunjukkan beberapa pandangan sekilas kepada Herlan Guil. Dalam sekejap, Herlan Guil tersentak, merasa gugup di mana-mana. Ini sebenarnya adalah video perselingkuhannya dengan kekasih kecilnya, dan ini adalah bukti perselingkuhannya. Tiba-tiba, semua orang di kantor mengetahuinya. Termasuk 3 bos yang dia bawa, semuanya diam. Herlan Guil juga mengerti, dan bertanya pada Aiden Enzo dengan wajah dingin, apa yang kamu inginkan? Aiden Enzo berkata dengan datar, Tuan Guil berpikir, berapa biaya untuk membeli video ini? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ketika Herlan Guil mendengar ini, alisnya berkerut, dan wajahnya menjadi sangat suram. Orang ini sebenarnya berani mengancam dirinya sendiri. Tuan Enzo, bukankah terlalu banyak bagimu untuk melakukan ini? Teriak Herlan Guil,
mengguncang tangannya dengan amarah di wajahnya. Aiden Enzo tersenyum, dan berkata dengan tenang, apakah ini terlalu banyak? Saya pikir ini tipuan. Jika Tuan Guil menganggap video ini bukan apa-apa, saya akan mengirimkannya ke istri Anda. Menurut yang saya tahu, menantu Anda hukum yang selalu menikah, mengandalkan kekuatan ayah mertua Anda sampai di tempat Anda hari ini. Selain itu, istri Anda sudah curiga bahwa Anda telah selingkuh, tetapi Tuan Guil berhati-hati dalam pekerjaannya dan belum menangkap bukti. Jika istri Anda melihat video ini, Tuan Guil tebak, apakah Anda akan diusir dari rumah? Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo memiliki senyum tipis di wajahnya. Senyum ini, seperti angin musim semi, membuat orang gemetar tak terkendali. Inilah yang Herlan Guil rasakan di dalam hatinya sekarang. Sialan, berani memainkan tipuan seperti itu. Namun, Herlan Guil sangat khawatir dengan kebocoran video tersebut, dan kemudian dia diusir dari rumah. Kalau begitu, dia, Herlan Guil, akan menjadi anjing yang hilang. Presiden Enzo, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Herlan Guil menggertakkan giginya dengan kesal, dan membuat kelonggaran. Aiden Enzo mengangkat bahu, dan berkata, sederhana, 1 miliar, Anda dapat membeli kembali video ini. Selain itu, Anda, dan perusahaan Anda, bagaimana, ini bagus. Petik 2, setelah selesai berbicara, sudut mulut Aiden Enzo meringkuk. Itu adalah senyum menyeringai. Mendengar kata-kata itu, Herlan Guil sangat marah, wajahnya memerah, dan dia berteriak, tidak mungkin. 1 miliar, aku akan mengembalikannya padamu. Tapi, perusahaan dari beberapa dari kita, sama sekali tidak mungkin untuk memberikannya padamu seperti ini. Kamu memeras, ya pemerasan. Aku akan menyuruh seseorang menangkapmu. Herlan Guil tidak bodoh, dan langsung mengerti apa yang dimaksud Aiden Enzo. Dia adalah serigala putih tangan kosong. Jika Herlan Guil setuju, dia akan menjadi idiot. 3 bos di belakangnya juga memarahi dengan ekspresi dingin saat ini. Tuan Enzo, kamu ingin membunuh mereka semua dengan melakukan ini. Aku tidak akan setuju, jangan terlalu dibesar-besarkan. Namun, Aiden Enzo masih berdiri dengan tangan di belakang, menatap Herlan Guil dengan mata acuh tak acuh, dan berkata, apa maksud Tuan Guil? Tidak pernah. Herlan Guil segera menjawab. Aiden Enzo mengangkat bahu, memutar telepon secara langsung, dan berkata, biarkan mereka masuk. Mendengar ini, Herlan Guil terkejut sesaat, dan dalam sekejap, jaraknya sedikit lebih buruk. Dia segera menatap dan bertanya, apa maksudmu? Biarkan mereka masuk. Siapa yang masuk? Suara itu jatuh begitu saja. Herlan Guil melihat pintu masuk perusahaan, dan 7 atau 8 wanita bergegas masuk dengan berisik. Tanpa diduga, mereka semua adalah wanita yang pernah bermain dengannya sebelumnya. Bagaimana mereka datang ke sini? Dalam sekejap, Herlan Guil tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Melihatnya lagi, Aiden Enzo menyeringai dan berkata, Tuan Guil, Anda masih punya waktu 10 menit untuk memikirkannya. Dalam 10 menit, istri Anda akan datang. Apa? Herlan Guil terkejut, suaranya meninggi banyak, nak, beraninya kamu menggertakku. Aiden Enzo mengangkat bahunya dengan tatapan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, 7 atau 8 wanita itu telah mengepung Herlan Guil dan benar-benar mengelilinginya, berteriak, mengutuk, dan memukulinya dengan keras. Adegan itu tak terkendali untuk sementara waktu. Alasan utamanya adalah Herlan Guil sudah bertindak terlalu jauh. Setelah mempermainkan perasaan orang lain, mereka meninggalkannya. 10 menit kemudian, Herlan Guil masih tidak setuju. Pada saat ini, teriakan keras datang dari pintu, nama belakangmu adalah Gu. Kamu sangat berani, kamu berani menipu ibuku. Petik 2, wajah Herlan Guil sudah tergores saat ini, dan dia melihat ke arah pintu, ketakutan. Dapatkan kaki yang lemah. Ayo, dia benar-benar datang, penuh amarah dan cambuk. Semua orang melihat ke samping, dan mereka melihat seorang wanita parubaya dengan sosok lebih dari 200 kati di depan pintu, dengan cambuk hitam di tangannya, penuh amarah, jenis yang akan mengguncang lantai saat dia berjalan di atasnya. Wanita itu secara langsung dan brutal mendorong para wanita di depan Herlan Guil pergi, lalu terkunci. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Herlan Guil secara langsung. Herlan Guil meratap, dan terbang mundur, menabrak meja. Istri, kamu salah paham. Bukan itu yang kamu pikirkan,
Herlan Guil segera menjelaskan sambil menutupi wajahnya yang merah dan bengkak. Namun, wanita gendut yang mengamuk langsung mencambuknya. Terkunci, cambuk itu mengenai lengan Herlan Guil, dan ada tanda merah dalam sekejap. Kamu masih ingin berbohong padaku? Apakah kamu buta seperti wanita tua? Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, aku hanya menutup mata untuk itu. Sekarang, hal-hal kotormu diketahui oleh orang lain, ini untuk mendiskreditkan keluarga Sin kita, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Wanita gemuk itu memarahi dengan keras dan mulai mengamuk, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sejenak, jeritan Herlan Guil bergema di seluruh perusahaan. Pria ini berlumuran darah karena ditarik langsung, dan terbaring lemas di tanah. Dia memeluk kaki tebal istrinya dan memohon belas kasihan, "Istri, saya salah, saya benar-benar salah, tolong maafkan saya kali ini." Wanita gemuk itu menendang Herlan Guil pergi, dan kemudian menemukan dari tas. Dokumen itu jatuh Herlan Guil, dan dia berkata dengan marah, "Perjanjian perceraian, tanda tangani, kamu Herlan Guil, keluar dari keluarga Sin kami dan tinggalkan rumah." Boom! Dalam sekejap, Herlan Guil, yang lemas di tanah, benar-benar panik. Bukankah dia, Herlan Guil, benar-benar menjadi anjing yang berduka? Istri, dengarkan penjelasanku. Di saat-saat terakhir, Herlan Guil menjerit histeris, menangis ke arah wanita gendut yang berpaling. Namun, semuanya sia-sia. Seluruh aula perusahaan sepi seperti jangkrik yang kedinginan. Tidak ada yang menyangka Tuan Herlan Guil, yang selalu kuat, akan terbaring di tanah dalam keadaan malu saat ini, menangis hingga menangis. "Aiden Enzo, kamu akan mati. Aku habis, aku benar-benar habis. Aku akan bertarung denganmu." Herlan Guil, yang terpesona oleh amarah, bangkit dengan panik, dan bergegas mencekik Aiden Enzo sampai mati. Namun, ledakan. Aiden Enzo mengangkat kakinya, dan menendang perut Herlan Guil dengan keras, menerbangkannya sejauh 3 atau 4 meter, dan jatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Aiden Enzo berkata dengan suara dingin, "Tuan Guil, apakah Anda pikir saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam pada saya?" Herlan Guil berbaring di tanah dengan ekspresi jelek di wajahnya, dan berjuang untuk mengucapkan beberapa patah kata, "Kamu, apa maksudmu?" Pria dan wanita berseragam hitam masuk dari gerbang perusahaan, dengan lencana disematkan di dada mereka, mengeluarkan dokumen, dan berkata kepada Herlan Guil di tanah, "Herlan Guil, Anda dicurigai melakukan aneksasi kepentingan, ikutlah dengan kami." Boom! Pada saat ini, Herlan Guil tahu betapa kejamnya metode Aiden Enzo. "Jangan memberi diri Anda ruang untuk melawan sama sekali." "Tidak, itu karena aku tidak punya kesempatan untuk melawan." Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, dia dikeluarkan dari perusahaan. Memalingkan pandangannya kembali ke Aiden Enzo, dia menatap dingin ketiga bos lainnya yang masih berdiri, tersenyum dengan cara yang bisa didekati, dan bertanya, "Tiga, bagaimana menurutmu?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mempertimbangkan, apakah Anda bahkan perlu memikirkannya? Ketiga bos saling memandang, menggelengkan kepala tanpa daya, dan kemudian bergegas untuk menyenangkan satu sama lain. "Kerjasama, kami berjanji untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda." Aiden Enzo mengangguk dan berkata, "Benar. Sekarang kami telah bekerja sama, kami semua setuju untuk bekerja sama denganmu." Mereka adalah teman. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo menatap Gianna Fir, yang terakhir tiba-tiba sadar, dan buru-buru mengundang ketiga bos untuk masuk ke kantor manajer umum lagi untuk membahas kerja sama lagi. Segera, kerja sama tercapai. Setelah Gianna Fir menyuruh ketiga bos pergi, dia kembali ke kantor manajer umum, dan melihat Aiden Enzo duduk di sofa, menyeruput teh. "Tuan Enzo, Gianna Fir merasa sedikit bersalah karena dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Pada akhirnya, Aiden Enzo harus maju untuk menyelesaikannya sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak siap untuk pekerjaan itu. Aiden Enzo sepertinya melihat keraguan-raguan dan menyalahkan diri sendiri. Gianna Fir tersenyum dan berkata, "Saudari Gianna Fir, tidak ada orang luar, jangan panggil aku Tuan Enzo. Tuan Enzo, panggil saja aku Aiden Enzo." Kata Gianna Fir sesuatu tanpa malu-malu, "Aiden Enzo, saya rasa saya tidak memenuhi syarat untuk posisi manajer umum ini, dan saya ingin mengundurkan diri." Setelah berbicara, Gianna Fir merasa kasihan pada Aiden Enzo lagi. Rongga mata berwarna merah. Aiden Enzo sepertinya menebak apa yang akan dikatakan Gianna Fir, jadi dia tersenyum dan berkata,
Saudari Gianafir, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tetapi di mata saya, Anda mampu menjadi manajer umum. Saya percaya pada Anda, mengembalikan 10.000 bahkan jika perusahaan hancur, saya baik-baik saja. Gianafir memutar matanya ke arah Aiden Enzo dan berkata, sekarang kamu kaya, menurutmu tidak apa-apa jika perusahaan hancur. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, sungguh, Saudari Gianafir, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan kemampuanmu. Kamu mungkin akan menghadapinya lagi di masa depan. Pada saat itu, kamu harus belajar untuk memiliki milikmu sendiri, penilaian dan membuat keputusan yang menentukan, yang dapat berbicara tentang kerjasama, dan yang hanya dapat dipaksa untuk berbicara tentang kerjasama dengan cara yang kuat. Saudari Gianafir, jangan terlalu banyak berpikir. Jika kamu pikir kamu tidak bisa melakukan itu saja, kamu harus merekrut lebih banyak talenta. Aiden Enzo melanjutkan. Gianafir berpikir lama sebelum berkata, baik, aku akan mencoba lagi. Aiden Enzo berdiri, menekan bahu Gianafir, dan berkata, kamu tidak hanya harus mencoba, tetapi kamu juga harus percaya sepenuhnya pada kemampuanmu sendiri. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan, telepon saja saya dan kita bisa berdiskusi bersama. Gianafir menoleh, dengan sudut mulutnya terangkat, dengan senyum genit di wajahnya, dan berkata, baik, saya akan bekerja keras. Setelah mengobrol lama, Aiden Enzo berdiri, siap untuk meninggalkan perusahaan. Namun, pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Setelah Aiden Enzo terhubung, suara cemas tergius-giso datang dari ujung telepon. Tuan Enzo, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Aiden Enzo sedikit terkejut, terburu-buru. Mungkinkah sesuatu terjadi? Ada apa? Tanya Aiden Enzo. Tuan Enzo, ini tentang saudara ipar Anda Lydia Low dan Nyonya Vivian. Saya khawatir sesuatu terjadi pada mereka. Tergius-giso berkata dengan cemas, duduk di Maibah dan langsung bergegas ke tempat Aiden Enzo. Apa? Kepala Aiden Enzo berdengung, baru beberapa hari, sesuatu terjadi pada Vivian Low lagi. Kali ini, sebenarnya ada Lydia Low. Sebelum dia sempat bertanya, dia lari keluar dari perusahaan. Begitu dia keluar, mobil tergius-giso berhenti di depan pintu. Apa yang telah terjadi? Wajah Aiden Enzo menjadi gelap, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Dahi tergius-giso penuh keringat, dingin, dan berkata, Tuan Enzo, Nyonya Vivian menerima telepon di rumah sakit, dan kemudian bergegas keluar. Menurut apa yang dilihat saudara laki-lakinya, dia bergabung dengan perusahaan pemberi pinjaman uang lokal. Bos dari perusahaan bernama Yares Chaigo, yang kejam dan telah melakukan banyak kesepakatan kotor, datang dari tempat lain 2 tahun lalu. Yares Chaigo. Aiden Enzo mengerutkan kening dan bertanya, apa latar belakang pria ini? Yares Chaigo orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Dalam 2 tahun, dia mencaplok semua perusahaan pinjaman besar dan kecil di Sanjiang. Yun, seseorang ada di belakangnya. Kali ini, Nyonya Chen tiba-tiba bergabung dengan perusahaan Yares Chaigo, mungkin karena uang. Tergius-giso selesai berbicara dalam satu nafas, merasa sedikit bingung. Dia dan Yares Chaigo selalu harmonis satu sama lain, dan semua orang dalam damai. Lagi pula, urusan Yares Chaigo tidak ada hubungannya dengan Tergius-giso. Selain itu, Yares Chaigo tidak terlibat dalam pengaruh, tetapi hanya membangkitkan beberapa premannya sendiri, yaitu penagih utang. Aiden Enzo mengerutkan kening, apakah itu terkait dengan uang? Mungkinkah Vivian Low mengambil pinjaman bernilai tinggi? Ayo pergi. Aiden Enzo sedang terburu-buru. Vivian Low sekarang sedang memulihkan diri setelah kurungan. Jika sesuatu terjadi lagi, dia benar-benar akan pergi. Tergius-giso membuka pintu mobil, dan keduanya masuk ke dalam mobil, berlari kencang menuju perusahaan Yares Chaigo. Segera setelah itu, puluhan mobil Mercedes-Benz hitam mengikuti mobil Tergius-giso dan datang ke perusahaan Yares Chaigo, dan pada saat yang sama, di dalam Guangjin Financial Co., Ltd. Yares Chaigo sedang duduk di sofa kulit dengan cerutu di tangannya, menatap kedua wanita di depannya dengan senyum dingin. Itu adalah Vivian Low dengan wajah dingin dan Lydia Low dengan keluhan dan wajah menangis. Di tanah di sampingnya, seorang pemuda berlumuran darah menangis dan berguling-guling di tanah. Dia adalah pacar baru Lydia Low, Zemi. Saat ini, Zemi memiliki hidung memar dan wajah bengkak, serta satu lengan patah, membuatnya sengsara. Dan di kantor ketua, ada 8 anak laki-laki berkuda dengan berbagai pakaian, menjaga pintu dan tempat lain,
menatap Vivian Low dan Lydia Low dengan lama. Yares Chaigo menyesap cerutunya, memandang Vivian Low dengan wajah dingin, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak pernah menyangka bahwa Vivian Low Jiang, bunga emas di industri farmasi Sanjiang, juga akan datang ke tempat kecil saya, dengan langka pengunjung. Tapi mari kita bicara kembalilah, kakakmu berutang uang padaku, apakah kamu akan membayarnya sendiri? Vivian Low melirik Lydia Low yang bersembunyi di sampingnya dengan bekas tamparan di pipinya, dan berkata kepada Yares Chaigo dengan nada suara dingin, Direktur Yares, aku sudah menekan Anda akan datang, katakan saja padaku, berapa banyak hutang kakakku padamu, aku akan membayarnya kembali. Haha, Yares Chaigo tertawa 2 kali, lalu melemparkan dokumen itu ke atas meja kopi untuk Vivian Low, dengan ekspresi ganas di sudut mulutnya dengan mencibir, dia berkata, Direktur Vivian, jangan khawatir, kamu bisa membaca dokumen ini terlebih dahulu dan kemudian mengatakan apakah kamu ingin mengembalikannya untuknya. Saya takut setelah Anda membacanya, Anda tidak akan dapat membayarnya kembali. Vivian Low bingung, membuka dokumen itu dan melihatnya, segera, alisnya berkerut, wajahnya penuh amarah, dan dia memarahi, 500 juta. Direktur Yares, apakah Anda salah? Tidak peduli berapa banyak kakakku meminjam uang, dia akan meminjam 500 juta. Vivian Low tercengang, jumlah 500 juta benar-benar membuatku takut. Namun, ketika dia melihat tanda tangannya, itu memang tanda tangan Lydia Low. Ketika Lydia Low mendengar bahwa itu 500 juta, dia segera berteriak pada Yares Chaigo dengan penuh semangat, tidak mungkin. Bagaimana bisa 500 juta? Saya baru saja membayar 500 ribu langsung, Anda curang, Anda berbohong kepada saya. Lydia Low tertegun, ini 500 juta, kakak, kamu harus menyelamatkanku. Lydia Low segera meraih lengan Vivian Low dengan erat, sangat ketakutan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bentak, Yares Chaigo bergegas pada saat ini, dan ketika dia naik, dia menamparkan wajah Lydia Low, menjatuhkan Lydia Low ke tanah. Kemudian, dia berteriak pada Lydia Low dengan marah, sialan. Maksud saya sebanyak yang saya katakan. Sudah berapa lama Anda meminjamnya? Bunga ini bukan uang, Anda adalah amal saya. Petik 2. Vivian Low bergegas, menarik Lydia Low, dia menatap Yares Chaigo dengan marah, dan berkata, Direktur Yares, bagaimana kamu bisa memukul seseorang dengan santai? Lydia Low bersembunyi di belakang Vivian Low sambil menangis, dan berkata, kakak, aku benar-benar tidak meminjam begitu banyak uang. Uang? Tidak, mereka berbohong padaku, mereka memeras. Vivian Low mengangguk, dan menghibur Lydia Low, jangan khawatir, aku punya saudara perempuan di sini, aku baik-baik saja. Melihat adegan yang menyentuh ini, Yares Chaigo mencibir dengan kejam berkata, Direktur Vivian, saudara perempuan sangat penyayang, itu benar-benar menyentuh. Tapi, saudara perempuanmu berutang banyak uang padaku. Ada kontrak untuk ini, dan dia telah menandatanganinya. Petik 2. Mata Yares Chaigo terpaku pada mata Vivian Low. Pada Lydia Low, sungguh sepasang saudara perempuan, mereka sangat cantik. Terutama Vivian Low, wanita yang luar biasa, sebenarnya memiliki suami yang tidak berguna, sungguh membuang-buang uang. Lihatlah gadis kecil Lydia Low ini, dia masih muda dan cantik. Perkembangan yang bagus di usia yang begitu muda. Direktur Yares, kakakku berkata bahwa dia hanya meminjam 500 ribu yuan, bahkan jika bunganya dilunasi, itu tidak akan menjadi 500 juta yuan. Kamu memeras, itu melanggar hukum. Vivian Low Han memarahi. Haha, Yares Chaigo mencibir, menamparkan wajah Vivian Low, dan berkata, melanggar hukum. Siapa yang berani mengatakan bahwa saya melanggar hukum? Ini hitam dan putih, 500 juta adalah 500 juta, bahkan jika Anda pergi ke seseorang, Anda masih katakan hal yang sama. Direktur Vivian, saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak dapat menghasilkan 500 juta hari ini, jangan pergi, tetap bersama saya. Sudut mata Yares Chaigo menjadi dingin, dan wajahnya penuh cibiran dan kecabulan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Baru kemudian Vivian Low menyadari bahwa dia terjebak di mulut seekor domba. Yares Chaigo ini tidak berniat membiarkan dirinya dan Lydia Low pergi begitu saja. Apa yang kamu lakukan? Yares Chaigo mencibir 2 kali, dan berkata kepada kedua anak laki-laki itu, tutup mulut mereka di kamar sebelah. Ini adalah ruangan di mana Yares Chaigo sesekali tertarik dan bermain dengan sekretaris wanita di dalam ruangan.
Vivian Low dan Lydia Low saling berpelukan dengan ngeri, melihat Yares Chaigo masuk sendirian, menggosok telapak tangannya dengan ekspresi penuh nafsu di wajahnya. Hei, sayang, aku di sini. Yares Chaigo tidak bisa menahan diri untuk bergegas, menyeret Vivian Low, menariknya keluar, membungkuk untuk menciumnya. Lydia Low di samping juga cemas, bangkit, bergegas, mendorong Yares Chaigo pergi, dan berteriak, "Bajingan! Lepaskan sepupuku!" Retak. Yares Chaigo berbalik dan menamparkan wajah Lydia Low dengan marah, diikuti dengan tendangan lainnya. Tendangan ini sangat kuat sehingga langsung menjatuhkan Lydia Low ke tanah, jenis yang tidak bisa dia bangun untuk waktu yang lama. Vivian Low sedang terburu-buru, jadi dia naik dan menamparkan wajah Yares Chaigo dengan keras. Tamparan ini memukul Yares Chaigo sampai mati. Dia menatap Vivian Low dengan marah, menggeram seperti binatang buas, dan langsung menekan Vivian Low di atas meja dengan kedua tangan, lalu dengan kasar merobek pakaiannya, dan berteriak, "Pelacur kecil. Kamu benar-benar mencari kematian. Ah, biarkan aku pergi, binatang buas. Jika kamu berani menyentuhku, suamiku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Vivian Low melawan dengan ngeri. Namun, pihak lain adalah pria dengan kekuatan besar, dan Vivian Low tidak bisa melawan sama sekali. Yares Chaigo mencibir dengan ganas, "Suamimu yang tidak berguna, aku sudah menanyakannya. Apalagi yang bisa dia lakukan padaku? Berhentilah membuat masalah. Aku akan bermain dengan saudara perempuanmu hari ini." Berkata, Yares Chaigo tampak menjadi gila seperti binatang buas. Vivian Low ditekan dengan kuat di sofa. Pada saat yang sama, pintu masuk Guangjin Financial Co., Ltd. Orang-orang Aiden Enzo dan Tergio Ziso telah tiba. Aiden Enzo sangat cemas sehingga dia membuka pintu mobil dan bergegas masuk. Tergio Ziso dan yang lainnya sedikit di belakang. Aiden Enzo masuk ke perusahaan, dan sebelum dia bisa masuk, dia dihentikan oleh beberapa penjaga keamanan di gerbang. Orang-orang ini adalah preman Yares Chaigo, hanya untuk mencegah beberapa orang membuat masalah. "Sialan, kamu benar-benar berhenti." Melihat Aiden Enzo hendak masuk, salah satu pria dengan bekas luka di alisnya membuang puntung rokoknya dan berteriak, "Pergi." Aiden Enzo tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan udang-udang kecil ini, jadi dia membentak mereka. Pria yang terluka, dengan mata segitiga, menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan mengutuk, "Sialan. Kamu sangat sombong. Apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu tahu di mana ini?" Petik 2. Wajah Aiden Enzo ditutupi lapisan es, dengan amarah di matanya, dia berteriak, "Aku akan mengatakannya lagi. Keluar." Dia sangat cemas sekarang. Jika sesuatu terjadi pada Vivian Low karena penundaan ini, semua orang ini akan mati. Ketika pria yang terluka itu mendengar bahwa Aiden Enzo begitu sombong, dia segera mengumpulkan saudara laki-lakinya, mengelilingi Aiden Enzo, dan berkata dengan marah, "Brengsek. Aku belum pernah melihat pria yang sombong sepertimu. Jika kamu berani melepaskanku, kamu adalah mencari kematian." Petik 2. Katakanlah. Pria yang terluka itu memutar matanya dan meninju Aiden Enzo. Di matanya, Aiden Enzo tidak lebih dari seekor ayam yang lemah, berani bersikap galak padanya, itu hanya mencari pelecehan. Tetapi, sebelum dia bisa memukul tinju ini, Aiden Enzo langsung mengangkat tangannya, dan meremas tinjunya dengan kuat di udara. Adegan ini mengejutkan semua orang. Saudara Scar terkenal kejam, dengan sedikit kekuatan. Tapi sekarang, pria biasa di depannya mengepalkan tinjunya dan tidak bisa bergerak. Pria yang terluka itu juga memiliki mata yang dingin, dan mencibir, "Ini agak menarik, tapi tidak, oh, sakit." Orang ini, sebelum dia selesai bermain keras, ada semburan energi di tinjunya dengan kekuatan seperti itu, tulang tinjunya berderit saat dia dicubit secara langsung. Itu pasti hancur. Aiden Enzo dengan tenang menatap pria yang terluka itu, yang wajahnya memerah dan terdistorsi kesakitan, dia mengangkat kakinya dan menendang lututnya. Pria yang terluka itu berlutut langsung di tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. "Aku sudah mengatakannya sebelumnya, keluar!" teriak Aiden Enzo dengan ekspresi dingin, menatap anak laki-laki di sekitarnya. Anak-anak kuda itu segera menunjuk ke arah Aiden Enzo, dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Nak! Ayo cepat pergi, Saudara Scar, kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Cepat berlutut dan memohon kepada Saudara Scar." Petik 2. Lepaskan Brother Scar. Namun, Aiden Enzo hanya tersenyum dingin, dan kekuatan di tangannya semakin dalam. Pria dengan bekas luka itu segera berteriak seperti tukang daging babi,
dan berkata, "Oh, sakit, sakit. Jangan, saudara, tunjukkan belas kasihan." Aiden Enzo menatap tajam, biarkan pergi dari tangannya, lalu pria dengan bekas luka itu segera menutupi tangannya yang telah dijepit menjadi cakar elang, berdiri dari tanah, dan berteriak dengan marah, "Persetan! Bunuh dia!" Namun, saudara-saudara di belakangnya hendak bergegas ketika mereka diam mundur dengan ngeri. Sebab, di belakang Aiden Enzo, puluhan preman berjas hitam buru-buru berjalan. Tergioziso tampil mengesankan di depan. "Brengsek, bukankah ini Tuan Tergioziso? Mengapa dia ada di sini?" Beberapa anak anjing, langsung bodoh. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.